Andi. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Hari ini keadaan saya masih baik-baik aja. Alhamdulillah, cuaca juga cerah Pak Andi ya. Iya, Bu. Tadi di jalan juga baik-baik saja ya. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sesuai rencana kita Pak, Bapak akan melakukan coaching terhadap Ibu Lisa. Iya, betul, Bu. Nah, Saya sudah atur waktu untuk dengan Ibu Lisa bertemu sebentar nanti. Baik, Ibu Lisa sudah siap ya? Sudah Ibu Lisa, alhamdulillah sudah siap. Oke. Kalau Pak Andi sendiri persiapannya gimana? Siap, saya sudah siap untuk sebentar nanti ketemu dengan Ibu Lisa untuk kita berbincang nanti tentang apa yang nanti menjadi kendala dari Ibu Lisa untuk kita berdiskusi tentang dalam keluarga. Oke, baik. Kalau rubrik penilaian sendiri terhadap nanti percakapan coaching yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Lisa kira-kira apa? Ya, rubrik penilaian yang nanti jadi untuk dengan Ibu Lisa itu akan saya siapkan untuk melihat bagaimana Ibu Lisa kehadiran penuh ya untuk dengan Ibu Lisa, apakah nanti bisa sebentar nanti terrealisasi dengan baik. Kira nanti kalau Ibu Lisa datang pasti kita akan kolaborasi dengan baik. Baik. Kalau Bapak sendiri dari kompetensi coaching yang ada, kira-kira apa yang akan mau Bapak tingkatkan dari percakapan nanti? Dari percakapan nanti ini sebentar dengan Ibu Lisa itu adalah kehadiran penuh. Oke. Dan penuh dengan Ibu Lisa. Secara spesifik kehadiran penuh yang akan Bapak ini ya. Nanti saya juga akan mengobservasi tentang kehadiran penuh Bapak terhadap Ibu Lisa. Iya. Baik. Kalau begitu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya berpikir bahwa sebentar nanti kalau saya dengan Ibu Lisa itu dapat membangun komunikasi dengan baik sehingga Ibu Lisa sendiri dapat terbantukan dari diskusi yang kita bangun nanti sebentar. Baik, Ibu Lisa, Bapak artinya membantu Ibu Lisa, mengantarkan Ibu Lisa menemukan solusi. Baik Bapak, itu saja untuk praobservasi. Nanti setelah Bapak coaching dengan Ibu Lisa, kita ketemu lagi di masa. Gitu Pak ya? Baik. Silakan Ibu Lisa. Selamat sore, Ibu Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Baik Ibu Lisa sudah hadir dengan kita Bu. Ya, silakan Pak. Lanjutkan. Keadaan Ibu Lisa bagaimana? Baik ya? Baik Bapak. Bapak bagaimana keadaannya? Baik. Tuhan Ibu sudah dalam keadaan baik. Mungkin kita akan mulai diskusi kita di sore ini. Ya, bagaimana Ibu ke masalah apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, saya punya ada satu anak yang sampai hari ini tuh jarang hadir ke sekolah. Entah karena mungkin takut dengan mata pelajaran saya, karena mata pelajaran saya bahasa Inggris. Jadi sebagian anak-anak itu moodnya tidak baik kalau dengar pelajaran bahasa Inggris. Apalagi mereka kan jenjang kelas 7 baru berpindah dari SD ke SMP. Baru mulai alami pembelajaran bahasa Inggris. Jadi itu jadi masalah saya, dan dia sudah beberapa kali tidak ikut proses pembelajaran saya di kelas. Jadi pembelajarannya bahasa Inggris ini untuk sudah berapa lama? Sudah 1 atau 2 bulan? Sudah 4 bulan. 4 bulan. Ya, sudah dari bulan Juli. Akhir Juli ya, Juli sampai sekarang berarti sudah 5 bulan. Satu siswa saja ya Bu? Iya, sebenarnya untuk anak-anak yang punya kemampuan di bawah ketika proses belajar bahasa Inggris dilakukan memang banyak, tetapi mereka masih hadir ke sekolah walaupun dengan keterbatasan pengetahuan yang kurang, tapi mereka masih ada di
kelas ketika proses pembelajaran terjadi ya. Tapi yang satu ini yang sudah beberapa kali tidak hadir di jam pelajaran, ada kalanya bolos ketika jam pelajaran saya tiba, tapi ada yang juga tidak hadir ke sekolah. Jadi Ibu sudah memikirkan hal apa yang menjadi kendala bagi anak itu? Ya, setelah kemarin itu panggilan orang tua dilakukan, jadi ketika saya memperhatikan absen, itu dia merupakan anak yang sangat rawan. Iya. Kemudian yang kedua, saya berkoordinasi dengan wali kelas untuk menjembatani masalah ini kepada orang tua. Setelah itu juga sudah berkoordinasi dengan guru BP dan BK. Nah, yang dilakukan oleh wali kelas adalah memanggil orang tuanya, karena dia terkait juga dengan ketidakhadirannya di sekolah. Jadi bukan saja pada jam pelajaran saya dia tidak hadir, tapi juga memang tidak datang ke sekolah beberapa waktu. Nah, setelah dilakukan itu dan orang tuanya datang, ada hal-hal yang memang sebagai guru harus kita perhatikan. Contohnya di keluarga sendiri, anak itu yang bungsu. Oh, dia yang bungsu. Ya, dia yang bungsu dari 3 bersaudara. Jadi menurut orang tuanya memang anaknya agak lemah. Dia berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kalau Lemah ini lemah fisik atau lemah dalam dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi rupanya setelah kita berdiskusi dengan orang tua, ketika orang tua datang dan informasi dari teman-temannya juga, itu bukan saja baru terjadi ketika dia ada di SMP, tapi sudah sejak dia ada di bangku SD, gitu Pak. Bu, berarti anak ini minat belajarnya kurang ya Bu? Iya, salah satunya bisa diidentifikasi bahwa Bisa diidentifikasi karena memang pembawaannya dari pembawa SD ya. Selain masalah itu mungkin apakah yang perlu dipikirkan tentang anak ini jalan keluarnya? Selain tadi sudah ada yang lain lagi mungkin yang kami pikirkan, kami bekerja sama dengan BPBK dan hal yang disepakati, anak ini harus ada di sekolah setiap saat dengan memberikan buku pencatatan. Jadi supaya kehadirannya itu dipantau. Ya. Buku catatannya itu harus ditandatangani oleh setiap guru yang hadir pada hari itu. Jadi ketika jam pertama misalnya bahasa Inggris, jam keduanya IPA, jam ketiganya seni budaya, semua guru harus mencatat itu, menandatangani buku itu. Kehadirannya. Ya, sehingga dia punya kehadiran terpantau. Karena dia rawan sekali untuk kehadiran. Satu waktu, Pak, pernah dia orang tuanya dipanggil karena dia beberapa waktu tidak hadir dalam hari yang berturut-turut, itu orang tuanya dipanggil. Terus anaknya juga bersamaan datang. Lalu disepakati untuk kita beri kesempatan lagi untuk dia ada di kelas bersama, proses pembelajaran. Orang tuanya ikut membawa anak itu masuk ke kelas setelah diadakan pendampingan. Tapi yang terjadi ketika anak itu masuk ke kelas, keluar main pada waktu jam istirahat, dia keluar dan dia tidak kembali lagi sampai selesai jam pelajaran di sekolah. Itu. Kalau sudah demikian mungkin ya sudah Ibu sudah koordinasi dengan orang tua, teman sejawat juga sudah membantu untuk melihat dia punya kehadiran. Lalu mungkin dari proses pembelajaran mungkin ada hal yang membuat anak itu dia merasa tidak connect atau tidak dia berminat gitu, atau perencanaan pembelajaran itu yang salah satunya yang saya lakukan adalah disepakati untuk kita beri kesempatan lagi untuk dia ada di kelas bersama, proses pembelajaran. Orang tuanya
ikut membawa anak itu masuk ke kelas setelah diadakan pendampingan. Tapi yang terjadi ketika anak itu masuk ke kelas, keluar main pada waktu jam istirahat, dia keluar dan dia tidak kembali lagi sampai selesai jam pelajaran di sekolah itu. Kalau sudah demikian mungkin ya sudah ibu sudah koordinasi dengan orang tua, teman sejawat juga sudah membantu untuk melihat dia punya kehadiran. Lalu mungkin dari proses pembelajaran mungkin ada hal yang membuat anak itu dia merasa tidak connect atau tidak dia berminat gitu, atau perancangan pembelajaran itu yang salah satunya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi tingkat kesulitan yang dia hadapi ketika proses pembelajaran. Memang semua anak kan bukan orang Inggris atau orang Amerika yang punya kemampuan berbahasa ada. Dan oleh sebab itu untuk kelas 7 lebih banyak kita belajar dengan menggunakan alat bantu, misalnya gambar dan bahan-bahan ajar yang memudahkan anak. Nah, untuk anak ini dia punya tipe pembelajarannya itu kinestetik. Jadi tidak bisa diam. Jadi dia kalau duduk belajar, teman-teman lain fokus dengan pembelajaran, tapi dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengganggu teman, dan ketika ditegur dia diam. Tapi setelah itu mulai lagi. Nah, mungkin saja kesulitannya adalah dia tidak mampu beradaptasi dengan teman-teman yang sebaya dengan dia ketika ada dalam proses pembelajaran. Jadi kita lebih fokus untuk pendampingan individual kepada anak itu sendiri. Selain itu juga minta orang tua supaya lebih peka terhadap kebutuhannya di rumah. Salah satunya lebih disiplinkan dia dengan jam belajar, dengan jam sekolah, karena ada satu sisi ibunya lebih tegas, tapi satu sisi ayahnya lunak, dan pada akhirnya dia merasa melakukan sesuatu yang salah, tapi ada orang yang membackingnya di belakang. Ada orang yang mendukung ya, dia. ada orang yang mendukungnya di belakang. Jadi ketika dia ada masalah dengan saudara-saudaranya, ayahnya yang biasanya berdiri di depan untuk menjadi penengah bagi dia, mengamankan dia dari sesuatu yang sifatnya harus disipliner, tapi ayahnya atau bapaknya justru membiarkan itu terjadi. Itu kendala dalam pembelajaran itu ya. Jadi merembes dari rumah terbawa sampai ke sekolah dan itu menurut kami bukan baru terjadi ketika anak itu ada di bangku pendidikan SMP, tapi dia sudah terbawa dari SD ya. Anak itu kesulitan. Apa yang ibu rancangkan untuk merubah? Ya, salah satunya ya bekerja berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi kita pada akhirnya bukan saja untuk bahasa Inggris, tapi semua mata pelajaran memantau dia dengan lebih intens lagi, memberi pendampingan kepada dia, menyentuh dia ketika proses pembelajarannya ada dilakukan. Lalu wali kelas juga kami minta supaya lebih kolaborasi antara sesama rekan sejawat, entah itu guru mapel, wali kelas maupun guru BK. Dan untuk anak ini akhir-akhir ini dia sudah bisa mulai beradaptasi. Jadi perhatian yang khusus tadi buat si anak ini sangat berharga untuk dia ya. Iya. Ibu selain itu teman sejawat, mungkin ada yang lain lagi yang bisa membantu kalau dalam pembelajaran itu? Ya, dalam pembelajaran salah satunya teman yang tinggal berdekatan dengan dia, dan itu menjadi teman dia ketika belajar juga. Makanya ketika hal ini terjadi sangat disayangkan kalau pada akhirnya dia harus drop out istilahnya, atau tidak memperoleh nilai. Padahal pendidikan itu kan berfokus kepada anak. Jadi ya kita semaksimal mungkin mencari solusi untuk memenangkan anak itu ke depan, karena dia masih punya masa depan dan
kalau menurut ibunya ya dibiarkan saja karena memang malas, istilahnya begitu, malas. Sebab kalau biasanya orang tuanya membandingkan, kalau kakaknya tidak begini, tapi kenapa adiknya begini? Gitu. Lalu kami cuma bisa mengatakan setiap anak punya tipe, punya kemampuan, punya segala sesuatu itu berbeda. Jadi ketika masakan kita hanya bersyukur punya anak yang baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak baik? Artinya dalam arti bahwa suka nakal atau punya kepribadian yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Justru anak-anak itu menjadi tantangan untuk orang tua, bapak ibu guru, supaya kita punya trik khusus untuk memenangkannya. Jadi kira-kira trik yang Ibu sampaikan tadi, ini targetnya juga bisa berubah dalam berapa jangka waktu untuk anak ini dia bisa? Ya kalau dari masalah ini setelah diidentifikasi itu sudah menanggung masalah ini, karena dia kan sudah dari SD sampai SMP, berarti proses pemulihannya tidak juga cepat, tapi justru harus terus didampingi oleh kita guru, tapi juga orang tua, tapi kita berusaha untuk mungkin bertahap ya, 3 bulan tetap dipantau, karena setiap kejadian seperti itu lalu ketika sudah didampingi loss lagi, pasti dia akan kembali lagi seperti semula. Tapi justru butuh kesadaran kita juga sebagai guru. Baik Ibu, saya kira apa yang Ibu dan teman-teman sejawat untuk backup siswa yang ini hal yang cukup baik, dan saya berharap bahwa selalu pantau dan dilakukan apa yang Ibu rencanakan itu untuk melihat perkembangannya tiap bulan atau tiap minggu, bisa dikoordinasikan sehingga dapat dia punya frekuensi dari kehadiran kemampuan belajarnya bisa diukur sehingga dia bisa terdorong, termotivasi untuk belajar. Kita cuma bilang kalau Anda istilahnya tidak mampu dalam proses pembelajaran, tapi Anda disiplin, Anda punya moral yang baik, itu bisa dipahami. Tapi kalau Anda sudah pengetahuannya kurang, tapi kalau nakal, kalau moralnya tidak baik, apa gunanya kalau orang pintar? Justru yang lebih baik itu punya moral dan pengetahuan itu seimbang. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan ini punya masalah ini. Saya berharap apa yang Ibu lakukan itu dalam waktu singkat ini bisa terlaksana dengan baik dan ada perubahan selalu pada murid bersangkutan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu. Iya, Hari Luisa, terima kasih. Baik Pak Andi. Ya. Sudah terlaksana dengan baik coachingnya tadi. Saya mau mengonfirmasi saja beberapa hal. Kira-kira tadi apa yang sudah Pak Andi lakukan untuk mencapai target terhadap coaching tadi? Iya Bu, saya coba untuk memfasilitasi Ibu Lisa untuk bagaimana mendapat solusi. Beliau juga memang kelihatan sudah mencoba, dan saya pikir dorongan yang saya berikan atau jalan keluar yang kita ketemu dalam diskusi ini dapat membantu bisa dalam proses menyelesaikan apa yang dia temukan di situ. Baik, saya mencatat beberapa hal dari proses tadi, apa yang Pak Andi lakukan. Yang pertama, saya melihat Pak Andi sudah hadir dengan baik, sudah hadir secara penuh, sudah masuk ke dalam masalah yang Ibu Lisa hadapi. Responnya pun baik dengan kalimat maupun dengan gestur, saya sudah melihat dengan baik itu terlihat. Berarti kompetensi yang ingin Pak Andi dapatkan, yaitu kehadiran penuh, saya sudah bisa menyimpulkan tercapai. Nah, kemudian cara Pak Andi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga memancing Ibu Lisa bercerita lebih banyak, itu pun suatu indikator bahwa Pak Andi sudah mampu mendengar dengan aktif gitu.
Itu yang saya simpulkan, dan yang terakhir alur tirtanya pun sudah terlihat. Kompetensi Pak Andi sebagai coach sudah mulai berkembang. Dan terakhir pertanyaan saya, adakah kompetensi lain yang ingin Pak Andi kembangkan setelah tadi dengan Iblisa? Baik, dari kompetensi kehadiran penuh itu, saya juga akan mencoba untuk dengan mendengarkan aktif. Baik. Oke Pak Andi, kalau begitu kompetensi Pak Andi sebagai coach sudah hampir sempurna. Tinggal dikembangkan lagi, tinggal dipraktekkan lagi. Semoga coaching tadi bisa membawa Ibu Lisa menemukan solusi dan mengantarkan Ibu Lisa keluar dari masalahnya. Terima kasih Pak Andi, kita ketemu lagi di lain waktu. Baik, Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama.